Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, hebat. Iya, dan tentunya semuanya kakak berharap semuanya sehat-sehat semuanya ya. Amin. Untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Ya, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kalau Kak Edi bilang siap untuk memuji Tuhan, adik-adik semuanya jawabnya siap. Dan haleluya 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke, kita coba ya. Siap memuji Tuhan? Siap. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan pada pagi hari ini kami boleh memuji dan mengagungkan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan memimpin setiap pribadi lepas pribadi sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan melalui puji-pujian kami, melalui kebenaran firman Tuhan, melalui segala sesuatu yang kami lakukan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya acara sekolah minggu online pada hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Iya, tentunya kita punya tangan, punya mulut, punya kaki, punya mata. Kita pergunakan semuanya untuk memuji Tuhan. Ya kan Kak Vita? Ya, kita akan pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Mana kita siapkan tangan kita, taruh ke depan, adik-adik di rumah. Iya, semuanya bangkit berdiri dulu. Bangkit berdiri dulu. Yuk, sama-sama ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Haleluya. Kita harus hati-hati untuk mempergunakan organ tubuh kita supaya kita hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena apa? Kasih Yesus indah dalam kehidupan kita. Kasih Yesus indah, oh indah. Ya, sama-sama kita memuji Tuhan, bersukacita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah.
kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesus, hanya Kau yang kudus. Yesus, sucikan hatiku. Yesus, hanya Kau yang kudus, sucikan hatiku. Yesus, hanya Kau yang kudus. Yesus, sucikan hatiku. Yesus, hanya Kau yang kudus, sucikan hatiku. Pam, 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 pam. Kau sucikan hatiku, Kau sucikan hatiku, Kau sucikan hatiku oleh kuasa darah-Mu. Kau sucikan hatiku. Kau sucikan hatiku, Kau sucikan hatiku, agar aku melihat-Mu. Oh Yesus, hanya Kau yang kudus. Yesus, sucikan hatiku. Yesus, hanya Kau yang kudus, sucikan hatiku. Yesus, hanya Kau yang kudus. Yesus, sucikan hatiku. Yesus, hanya Kau yang kudus, sucikan hatiku. Pam, 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 pam. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk kembali adik-adik. Haleluya. Iya, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus karena sudah menyucikan, sudah membebaskan kita dari segala dosa kita. Ya, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan mendengarkan pujian dari adik sekolah minggu kita. Yesus,
Shalom adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami pada hari ini sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati puji-pujian kami. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan Yesus mengurapi hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu kamu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Makasih, Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 8 ayat 36. Apabila anak itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Sekarang aku mau hafalan Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-36 sampai 50 yang berjudul firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan Yesus mengampuni perempuan berdosa. Tuhan Yesus mengampuni perempuan berdosa. Nah, adik-adik pernah nggak cerita ini didengerin? Nah, sekarang kita mau dengar ya. Nah, pada suatu saat ada seorang yang bernama Simon adalah seorang apa? Orang Farisi. Dia adalah orang Farisi. Dia mengundang Tuhan Yesus untuk makan di rumahnya. Dia seorang Farisi, dia mengundang Tuhan Yesus untuk datang di rumahnya untuk makan bersama. Nah, tiba-tiba, adik-adik tahu nggak? Datanglah seorang perempuan membawa buli berisi minyak wangi. Buli itu adalah tempat minyak wangi yang sangat wangi sekali dan mahal harganya. Itu dicari di kota itu ada sangat mahal harganya dan tidak banyak toko yang menjualnya. Tapi perempuan ini memilikinya. Dia membawa minyak
wangi. Perempuan itu menangis dan air matanya membasahi kaki Tuhan Yesus. Lalu diusapnya dengan rambutnya. Kalau biasa dibilang diseka. Diseka itu rambutnya yang urai itu ngelap kakinya. Air matanya membasahi kaki Tuhan Yesus. Dan rambutnya itu untuk mengelapnya, untuk disekanya. Nah, perempuan itu juga mencium kaki Tuhan Yesus. Adik-adik tahu enggak? Dia mengolesi minyak wangi itu ke kaki Tuhan Yesus. Dia olesi, dibersihkan kaki Tuhan Yesus, diminyaki, diberikan minyak yang wangi. Simon berkata dalam hatinya, jika Tuhan Yesus adalah nabi, pasti tahu siapa perempuan ini. Itu di dalam hatinya si Simon. Dia bilang, Simon berkata dalam hatinya, jika Tuhan Yesus adalah nabi, pasti tahu siapa perempuan ini. Kemudian Tuhan Yesus ngapain? Kemudian Tuhan Yesus memanggil siapa? Simon. Dia memanggil Simon dan bercerita kepadanya. Kira-kira apa sih cerita yang diceritakan kepada Simon? Nah, Tuhan Yesus bercerita tentang ada 2 orang yang meminjam uang. Dan besoknya mereka harus mengembalikannya. Peminjamkan uang itu disebut siapa? Pelepas uang. Yang meminjam itu ada 2 orang. Satu minjam uang sebesar 500 dinar. Yang satu lagi minjem uang 50 dinar. Nah, mereka meminjam uang dengan jumlah yang mereka sudah pinjam. Ada yang 500 dinar, ada yang 50 dinar. Tidak punya uang untuk membayar, tidak punya uang untuk mengembalikan uang itu. Si pelepas uang kan akan menagih sesuai dengan apa yang sudah ditentukan. Ketika besoknya tiba, ternyata mereka tidak punya uang untuk mengembalikannya. Akhirnya hutangnya dihapus. Kira-kira adik-adik ngerti nggak hutangnya dihapus? Akhirnya hutangnya dihapus. Tidak lagi diingat, tidak lagi itu dianggap lunas. Dan sudah lunas, itu dihapus. Nah, mereka tidak perlu lagi ngapain? Mengembalikan uang. Mereka tidak perlu lagi untuk mengembalikan uang yang dipinjam itu. Karena sudah dihapus. Dianggap sudah lunas. Nah, Tuhan Yesus bertanya kepada Simon pada saat itu. Simon, siapakah orang yang paling mengasihi pelepas uang itu? Ditanya, siapakah orang yang paling mengasihi pelepas uang itu? Nah, di antara itu siapa yang paling mengasihi? Simon berpikir, karena Tuhan Yesus menanyakan hal itu, siapakah orang yang paling mengasihi pelepas uang itu? Nah, Simon menjawab, orang yang minjem, orang yang pinjam banyak, katanya. Orang yang pinjam banyak, yang 500 dinar tadi. Dia katakan orang yang pinjam banyak. Tuhan Yesus berkata, betul, betul apa yang kamu katakan. Nah, Tuhan Yesus jawab seperti itu. Tuhan Yesus berkata lagi bahwa Simon, dia katakan kepada Simon, Tuhan Yesus berkata lagi bahwa Simon tidak menyambut Tuhan Yesus seperti perempuan ini. Simon itu tidak menyambut Tuhan Yesus di rumahnya seperti bagaimana perempuan itu menyambutnya. Jadi dia enggak menyambut seperti apa yang dilakukan perempuan itu.
Tuhan Yesus tahu sebenarnya dia perempuan berdosa, perempuan yang banyak dosanya. Siapa mengasihi banyak, diampuni banyak. Itu Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus tahu dia perempuan berdosa. Berdosa, dosanya banyak. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Siapa mengasihi banyak, dia diampuni banyak. Ingat adik-adik, Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus tahu dia perempuan berdosa, banyak dosanya. Siapa mengasihi banyak, diampuni banyak. Tuhan Yesus mengampuni dosa siapa? Tuhan Yesus mengampuni dosa perempuan itu. Perempuan yang datang menyeka kaki Yesus, datang membersihkan, memberikan minyak wangi kepada kaki Yesus. Adik-adik tahu nggak? Tuhan Yesus mengampuni orang yang banyak dosanya. Tuhan Yesus juga mengampuni setiap orang yang berbuat dosa, yang banyak melakukan kesalahan. Tuhan Yesus mengampuni. Adik-adik dimanapun berada, jika melakukan kesalahan, sudah merasa banyak dosa, merasa tidak nggak damai sejahtera karena banyak melakukan kesalahan. Ingat adik-adik, Tuhan mengasihi orang yang berdosa. Datang kepada Tuhan untuk minta ampun kepada Tuhan supaya kita diampuni dosa. Kita datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Tuhan Yesus mengampuni dosa kita. Seperti ayat hafalan pada pagi hari ini. Di dalam Markus 2 ayat yang ke-10. Markus 2 ayat yang ke-10. Di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Markus 2 ayat yang ke-10. Ingat adik-adik, di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Ini ayat hafalan buat kita ya. Dalam minggu ini ingat ayat hafalan ini baik kelas balita, kelas pratama, kelas tunas remaja, bahkan kelas madya juga. Kelas madya, tunas remaja, kakak-kakak kelasnya. Ingat ayat hafalan ini. Markus 2 ayat yang ke-10. Di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Jangan lupa untuk menghafalkan ini dan supaya tetap mengingat ayat hafalan ini dan firman Tuhan ini tetap melekat di dalam hati kita dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Adik-adik yang manis, ingatlah bahwa Tuhan dapat mengampuni dosa. Dia berkuasa mengampuni dosa kita sebesar apapun, bahkan semerah apapun, seperti mereka bermisi atau sebanyak apapun dosa kita, Tuhan berkuasa mengampuni dosa kita. Apabila kita datang dengan sungguh-sungguh, saya percaya adik-adik mampu untuk menerima dan Tuhan juga akan menolong, Tuhan juga akan mengampuni segala kesalahan atau dosa yang diperbuat. Adik-adik, sebelum mengakhiri firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kalau pagi hari ini ya Tuhan, kami mau belajar daripada Tuhan, untuk kami boleh belajar bahwa Engkau Tuhan Allah kami yang mengampuni segala dosa
kami dan kesalahan kami. Kami percaya Tuhan, kami mengakui bahwa segala dosa dan kesalahan kami, segala kelemahan kami, Engkau juga Tuhan sudah memaafkan kami, mengampuni kami. Karena Engkau Allah yang berkuasa, Tuhan Yesus yang baik, yang mengampuni segala dosa kami ya Tuhan. Inilah kami Tuhan, ampuni segala pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kiranya Engkau juga Tuhan menolong kami dimanapun kami berada, baik di rumah yang belajar online, sekolah dari sekolah Tuhan, mengerjakan tugas-tugas kami ujian, kami juga dapat mengerjakannya dengan baik. Tuhan Yesus dengan jujur kami dapat mengerjakannya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa juga buat kedua orang tua kami. Engkau juga mengampuni segala dosa dan pelanggaran mereka. Karena kami tahu hanya Engkau adalah Tuhan kami yang berkuasa. Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan buat hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik jangan lupa untuk minggu depan aktivitas untuk ayat hafalan di rumah yang seperti biasa. Ayat hafalan ini bisa dibuat satu kreativitas yang biasa kita lakukan, menghafalnya dengan baik dan divideokan. Divideokan bisa dengan nyanyian, dinyanyikan supaya hafal ayat hafalannya. Dengan nada lagu-lagu apapun kita bisa lakukan supaya cepat hafal ayat hafalan ini. Divideokan terus dikirim ya, jangan lupa videonya ayat hafalannya dikirim ke Kak Prima atau ke Kak Edi. Dan juga foto kreativitas, buat ayat hafalan ini dengan tulisan indah di dalam satu kertas, dengan tulisan yang indah diwarnai ya, diwarnai, terus nanti difoto, terus setelah difoto ditempelkan di pintu kamarnya supaya ingat, supaya cepat hafal ya. Ingat, minggu depan dikirimkan aktivitas ini. Tuhan pasti senang melihat kreativitas kalian di rumah. Tuhan bangga, Tuhan pasti mengingat apa yang kalian lakukan. Terima kasih adik-adik saat ini yang sudah setia untuk mengikuti sekolah minggu dan cerita firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Dah. Nah, bagaimana ceritanya Kak Vita tentang Tuhan Yesus yang mengampuni perempuan berdosa? Oh, luar biasa ternyata Tuhan Yesus kita baik, mengasihi kita. Sekalipun kita berdosa, tapi Tuhan mau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Walaupun dosa kita begitu banyak, tapi Tuhan Yesus tetap mengampuni. Wow, Tuhan Yesus kita luar biasa ya. Oke, terima kasih buat adik-adik semuanya yang sudah mengikuti sekolah minggu online ya. Jangan lupa sekolah minggu online minggu depan tanggal 30 Agustus 2020 pukul 8 pagi. Ya, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu online, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu, kami boleh belajar betapa Engkau mengasihi kami, Engkau menghendaki tidak seorang pun binasa. Dan biarlah kami juga boleh mengalami kasih itu dan membagikan kasih Kristus kepada semua orang, kepada teman-teman kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami, aktivitas kami, kegiatan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini mari adik-adik semuanya kita mengangkat tangan kita dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati keluar masukmu, Tuhan memberkati ketika engkau duduk, ketika engkau berdiri, ketika engkau berbaring. Tuhan memberkati ketika engkau melakukan segala sesuatu, apapun yang engkau kerjakan, Tuhan buat berhasil karena Tuhan menyertai kita semuanya. Kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin kehidupan kita semuanya dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin. Amin.
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Dah.